Gawat, Rusia ngambek, dunia terancam kiamat pangan. Berakhirnya kesepakatan biji-bijian Laut Hitam akan menghantam wilayah tanduk Afrika dengan sangat keras, kata pejabat bantuan PBB pada Senin 26 Juni 2023. PBB juga memperingatkan bahwa kenaikan harga pangan lainnya akan menambah puluhan juta orang yang menghadapi kelaparan. Kesepakatan biji-bijian yang mengizinkan ekspor bahan pangan dari sekitar Laut Hitam disebut-sebut tidak memiliki peluang untuk diperpanjang. Hal ini ditegaskan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada akhir pekan. Dalam wawancara dengan surat kabar Investia, Peskov menyebut Rusia merasa apa yang dijanjikan ke Moskow sebagai bagian dari kesepakatan masih belum terpenuhi. Ini utamanya karena sanksi Barat yang menyulitkan pengiriman komoditas pangan itu, seperti sanksi terhadap kapal, asuransi, dan perantara. Hampir tidak mungkin untuk memprediksi semacam keputusan akhir di sini, tetapi kami hanya dapat menyatakan bahwa menilai secara de facto dari status yang kami miliki sekarang, kesepakatan ini tidak memiliki peluang, jelas Peskov dikutip dari Russia Today. Kesepakatan itu menyisaratkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh negara-negara atau organisasi-organisasi yang mengadakan perjanjian, dan satu bagian dari kesepakatan ini dilakukan, dan bagian kedua yang terkait dengan janji yang dibuat untuk Rusia tidak pernah dilakukan. Ukraina dan Rusia diketahui merupakan salah satu lambung pangan dunia. Kedua negara yang sering bertempur itu memproduksi biji-bijian seperti gandum dan jagung. Peperangan keduanya pun telah mengganggu jalur distribusi pangan bagi dunia, utamanya negara-negara seperti Timur Tengah dan Afrika. Pasalnya, wilayah itu cukup bergantung dari pasokan kedua negara. Kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki ditandatangani pada Juli 2022 menyediakan pengiriman biji-bijian Ukraina yang aman melalui koridor Laut Hitam dengan imbalan Amerika Serikat dan Uni Eropa atau UE menghilangkan hambatan ekspor produk makanan dan pupuk Rusia. Perjanjian awal berlangsung selama 120 hari, namun diperpanjang beberapa kali sejak saat itu. Yang terbaru akan berakhir pada 17 Juli mendatang. Berbicara kepada delegasi pemimpin Afrika di St. Petersburg pada hari Jumat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasokan biji-bijian Ukraina ke pasar dunia tidak menyelesaikan masalah negara-negara Afrika yang membutuhkan makanan. Meskipun Barat berjanji bahwa kesepakatan itu akan membantu negara-negara termiskin, hanya 3,1% dari pengiriman biji-bijian Ukraina yang berakhir di Afrika dengan 38,9% diantaranya dikirim ke Uni Eropa, jelasnya. Moskow telah mengancam untuk meninggalkan kesepakatan yang dikenal sebagai inisiatif biji-bijian Laut Hitam yang ditengahi oleh PBB dan Turki pada Juli tahun lalu. Jika hambatan pengiriman biji-bijian dan pupuknya sendiri tidak dihilangkan, seorang utusan Ukraina mengatakan dia 99,9% yakin Rusia akan berhenti ketika muncul pembaruan pada 18 Juli. Kelaparan di beberapa bagian tanduk Afrika dapat dihindari tahun ini karena musim hujan yang diproyeksikan akan gagal selama 5 tahun berturut-turut. Tetapi pejabat bantuan mengatakan sekitar 60 juta orang masih rawan pangan di 7 negara Afrika Timur dan khawatir tentang dampak pukulan lebih lanjut. Inisiatif Laut Hitam yang tidak diperbarui akan benar-benar memukul Afrika Timur dengan sangat-sangat keras. Ada sejumlah negara yang bergantung pada gandum Ukraina dan tampaknya kita akan melihat harga pangan yang jauh lebih tinggi. WFP berusaha untuk memposisikan makanan sebanyak mungkin dan akan dipaksa untuk mencoba mengganti pemasok jika kesepakatan itu dibatalkan, kata Dominic Frenty, petugas darurat senior program pangan dunia mengatakan pada pengarahan di Jenewa seperti dikutip dari Reuters. Brenda Lazarus dari Organisasi Pangan dan Pertanian mengatakan bahwa pola makan di Somalia, Sudan, di Djibouti, dan Eritrea difokuskan pada gandum dan setiap perubahan akan sangat lambat. Data PBB menunjukkan bahwa sekitar 700.000 ton telah dikirim ke Kenya dan Ethiopia sejak kesepakatan Laut Hitam dimulai. Sementara itu hanya sekitar 2% dari total volume. Kawasan ini juga telah dilanda lonjakan harga gandum sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Meskipun harga telah turun sejak itu, seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan sekitar 10,4 juta anak menghadapi kekurangan gizi akut dan melaporkan tingkat masuk tertinggi ke fasilitas medis dalam 3 tahun terakhir di Somalia, Sudan Selatan, dan sebagian Kenya.
Rusia akan keluar dari kesepakatan yang memungkinkan biji-bijian Ukraina diekspor melalui Laut Hitam pada 18 Juli. Hal itu diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Verhizin. Namun, kata Verhinin kepada kantor berita RIA Novosti, putaran baru konsultasi dengan PBB untuk menyelamatkan perjanjian tidak dapat dikesampingkan. Perjanjian ini awalnya ditengahi oleh PBB dan Turki. Rusia telah berhubungan dengan badan global mengenai masalah ini, tetapi kami akan melakukan apa yang telah kami katakan. Kami bersiap menuju 18 Juli menjadi waktu ketika perjanjian yang tidak dipenuhi berakhir, katanya seperti dilansir dari Russia Today. Selama pembicaraan awal bulan ini, kata Verhinin, PBB pada dasarnya mengakui bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk memberikan apa yang telah dijanjikan ke Moskow sebagai bagian dari perjanjian. Ia menambahkan bahwa itu adalah situasi yang menyedihkan. Kesepakatan itu yang ditandatangani di Istanbul pada Juli 2022 menyediakan pengiriman biji-bijian Ukraina yang aman melalui koridor Laut Hitam dengan imbalan Amerika Serikat dan Uni Eropa menghilangkan hambatan ekspor produk makanan Rusia dan pupuk yang diperlakukan atas konflik antara Moskow dan Kiev. Kesepakatan itu awalnya berlangsung selama 120 hari, tetapi Rusia setuju untuk memperpanjangnya beberapa kali, meskipun menunjukkan fakta bahwa Barat tidak pernah memenuhi kewajiban yang diambilnya sendiri. Persyaratan Rusia untuk memperpanjang kesepakatan termasuk menghubungkan kembali Bank Pertanian Rusia ke sistem pembayaran yang disengaja SWIFT, membuka blokir akses ke pelabuhan dan asuransi untuk kapal yang membawa produk makanan Rusia. Surat kabar Jerman Handelsblatt melaporkan anggaran keuangan jangka panjang Uni Eropa semakin tertekan. Penyebabnya suku bunga tinggi yang diperas oleh berbagai krisis termasuk konflik di Ukraina, migrasi dan kekurangan energi. Menurut media Jerman itu, setelah pandemi masalah-masalah itu membebani sumber daya keuangan Uni Eropa. Cadangan anggaran hampir habis, sementara tantangan meningkat dan kemampuan Brussel untuk bertindak semakin berkurang. Laporan tersebut muncul menjelang tinjauan Uni Eropa terhadap anggaran 2024 serta apa yang disebut kerangka keuangan multianual MFF untuk tahun 2021 hingga 2027. Menurut makalah itu, kesediaan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menutupi biaya anggaran tunggal rendah, terutama di Jerman, penyumbang bersih terpenting bagi serikat pekerja. Semua ini dapat merusak kapasitas Uni Eropa untuk membiayai prioritasnya atau bereaksi terhadap peristiwa yang tidak terduga dan membayangkan program unggulan, outlet itu memperingatkan.